memudahkan kita untuk mempelajari ayat-ayatnya yang disediakan oleh Allah berbagai macam fadilah. Salah satunya khairun min naqatin. Satu ayat yang kamu pelajari pahalanya lebih tinggi daripada satu ekor onta, seharga satu ekor onta. Semoga sampai khatam kita bisa menyelesaikan surat Yasin. Saat ini kita sampai di ayat 12. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Sadaqallahul azim. Apa yang dimaksud dengan inna nahnu nuhyil mauta? Sesungguhnya kami menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Itu salah satu tafsirnya begitu. Sesungguhnya kami telah menghidupkan orang mati. Jadi kalau al-mauta diartikan orang mati, berarti ayat ini mengingatkan manusia tentang kehidupan akhirat. Dan kematian merupakan kehidupan akhirat yang terdekat dengan kehidupan dunia. Mengingatkan siapa? Ya, mengingatkan apa yang disebut di ayat 6 ya. Fahum ghafilun. Orang-orang yang tidak paham tentang kehidupan, tidak paham tentang akhirat, maka mereka harus diingatkan dengan kematian. Begitu juga mengingatkan orang-orang yang disebut di ayat 8, 9, 10. Yaitu orang-orang yang selama ini merasa kebal terhadap penjelasan-penjelasan Al-Quran. Sampai-sampai dia merasa disampaikan Quran atau enggak sama saja. Sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Maka Allah ingatkan bahwa kalau kamu terus-menerus begitu, kamu akan sengsara hidupmu saat kamu nanti sudah mati. Ya. Dan sudah mati itu nanti dihidupkan lagi. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Ataupun mengingatkan orang yang disebut di ayat 11. Ya. Orang-orang yang siap menerima penjelasan dari Al-Quran atau menerima prinsip-prinsip kehidupan akhirat yang dijelaskan oleh Al-Quran. Yaitu orang yang mengikuti Al-Quran dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, begitu memahaminya ya. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Setelah mati, Allah akan hidupkan. Ya. Dan begitulah ciri khas Al-Quran ketika menggunakan inna ya, dengan panjang. Kalau inna sesungguhnya kami. Kalau inna gitu saja sesungguhnya gitu aja. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi di ayat lain cukup dengan wallahu ala kulli syai'in qadir. Kenapa di ayat ini pakai inna, di ayat ini enggak? Maka menyesuaikan objek yang diajak bicara. Jika objek yang diajak bicara mungkin orang munafik, mungkin orang apalagi orang kafir, atau orang yang masih ragu, maka Allah menggunakan kata inna. Ya. Terlebih di ayat ini karena menghadapi orang yang ghafilun, menghadapi orang yang sawa'un alaihim a'andartahum, maka Allah perlu menggunakan inna nahnu, sungguhnya kami. Ya. Dan kata kami di sini untuk menunjukkan lit-ta'zim, ya. Untuk menunjukkan keagungan dirinya. Ya. Dan Allah biasanya tidak menggunakan kata saya kecuali untuk untuk penjelasan ayat yang mengharuskan manusia itu hanya beribadah kepada Allah. Ya, sebetulnya misalnya innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali diriku. Fa'buduni, maka beribadalah kepada fa'budun. Tapi kalau untuk hal-hal yang sifatnya penjelasan perbuatan Allah, maka Allah cenderung menggunakan nahnu, inna anzalnahu, inna a'tayna. Penjelasan yang lain Allah menggunakan kata kami karena eksekusinya adalah makhluknya atau malaikatnya. Allah hanya memerintahkan hidupkan orang mati dan lain sebagainya. Ya, jadi karena salah satu tafsirannya mauta ini orang mati, ya. Disinilah mengapa sebagian masyarakat, ya, saya tidak ingin berbicara masalah hukum ya bid'ah atau enggak dan sebagainya. Disinilah mengapa masyarakat sering membacakan Yasin untuk orang-orang yang sudah meninggal, ya. Karena memang ayatnya berbicara tentang kematian. Inna nahnu nuhyil mauta. Ya. Yang kalau mau diambil hikmahnya pasti ada. Bahwa atau seharusnya ketika surat Yasin ini dibaca dalam rangka kematian seseorang, ya katakan 7 hari baca Yasin, 40 hari ya terlepas ya statusnya ya. Dan saya cuma ingin menjelaskan tentang bacaan Yasinnya. Maka seharusnya ayat 11 ini atau 12 ini mengingatkan kepada kita. Terus kalau kita sudah bacain Yasin kepada orang-orang yang sudah meninggal ini, apa maunya surat Yasin itu? Ya. Maka surat Yasin akan menjelaskan. Maunya adalah kamu harus nyadar bahwa kamu juga mati seperti orang yang kamu bacain itu. Ya.
Nah, kalau kamu juga pasti mati seperti orang yang sedang dibacakan Yasin itu, maka pertanyaannya kamu sudah siap enggak? Kamu sudah mempersiapkan tabungan-tabungannya enggak? Begitulah ya pemahamannya. Ya. Jadi kalau mau diambil esensinya, terlepas sering diributkan bid'ah atau enggak dan seterusnya, ya. Selama itu dari Al-Quran, insya Allah selalu ada manfaatnya. Ya. Karena Rasulullah mengatakan khairukum man ta'allamal Quran. Ya. Kata khairukum itu menunjukkan apa saja dari Al-Quran, insya Allah berdampak khair, berdampak kebaikan. Ya. Ya. Karena itu alhamdulillah kalau saya diundang apa yang disebut dengan tahlil, ya, kalau saya diminta untuk memberi tausiah, pasti yang saya bahas adalah surat Yasinnya. Ya. Ntar ngambil dari ayat 60, ntar ngambil dari ayat ini, ayat yang lain. Saya ingin masyarakat ya, menyadari betul kemuliaan atau tausiah dari surat Yasin yang selalu dibaca, baik karena malam Jumat, baik karena ada kegiatan, kalau orang Betawi bilang arwahan. Ya. Baik, jadi penjelasan yang kedua apa mauta di sini? Ya. Jadi dalam banyak ayat, ya, terutama Al-An'am 122, manusia itu disebut mati apabila jauh dari Al-Quran. Ya. Apabila hidupnya sama sekali tidak mengikuti Al-Quran. Ya. Awaman kana maitan fa ahyainahu. Sebelum manusia itu mau hidup dengan Al-Quran, maka statusnya mati. Fa ahyainahu, kami hidupkan, yaitu kami beri hidayah manusia itu dengan Al-Quran. Yang tadinya tidak beriman jadi beriman, yang tadinya tidak mau baca jadi membaca. Jadi ahyainahunya bertingkat-tingkat satu orang dengan yang lain. Ada yang cuma, yang penting saya beriman kitab suci. Ada yang mau baca, ada yang mau menghafal, ada yang mau belajar tafsir, ada yang mau tadabbur. Jadi semakin variatif interaksinya dengan Al-Quran, berarti manusia itu tingkat hidupnya semakin tinggi. Ya. Semakin sedikit, ya berarti Al-Quran cuma, ya saya beriman. Ya. Nanti kalau ada kematian baru baca Quran. Jangan status hidupnya cuma 10%. 90%-nya dalam status kematian. Karena di ayat 122 itu dikatakan, siapa yang tidak hidup dengan Al-Quran, statusnya makhluk yang mati. Awaman kana maitan. Kalau sudah bersama Al-Quran, fa ahyainahu. Kami jadikan manusia itu hidup. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran. Jadilah dia manusia yang memiliki cahaya yamshi bihi finnas, yang dia bisa dengan cahayanya menerangi orang-orang yang ditemuinya, ya. Di mana dia berada, orang itu akan disinari oleh Al-Quran.
yamshi bihi finnas. Yang jauh dari Al-Quran, kama mathaluhu fid dhulumat, bagaikan orang yang berjalan di dalam kegelapan, dirinya nggak punya cahaya. Di mana dia berada, manusia tidak tercahayai. Laisa bi kharijim minha, dan dia tidak akan bisa keluar dari kegelapan itu, kecuali dia harus kembali kepada Al-Quran. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun, begitulah orang kafir itu merasa benar dengan ya apa yang dilakukan. Alhamdulillah. Ya. Jadi ketika Allah mengatakan inna nahnu, sesungguhnya kami menghidupkan ya, orang yang selama ini jauh dari Al-Quran. Dalam ilmu syariat ada istilahnya qarinah. Qarinah itu korelasi ataupun keterkaitan ya. Jadi kalau kita mau artikan mauta, orang mati tadi ya, karena qarinahnya apa? Qarinahnya keterkaitannya adalah tinjauan bahasa bahwa mayyitun jamaknya mauta itu artinya orang mati. Tapi kalau kita mau artikan, mau kita pahami mauta adalah orang mati karena statusnya jauh dari Al-Quran, qarinahnya apa? Ya. Qarinahnya ayat yang kedua, wal Qur'anil Hakim. Karena awal ayatnya, awal suratnya bicara tentang kemuliaan Al-Quran. Ya. Al-Quran sehebat itu hakim. Ya. Tapi ada manusia yang tidak mau, ya berarti mati. Ya. Sebagaimana di Al-An'am 122 disebut mati karena tidak mau dengan Al-Quran. Nah, Al-Yasin ayat 2, ayat 5 memang lagi bicara tentang Al-Quran. Sehingga manusia itu dihidupkan oleh Allah ya, ketika manusia itu mau menerima Al-Quran. Ya. Saat manusia itu masih ghafilun, itu berarti statusnya mati. Saat manusia itu la yu'minun, di ayat 7 statusnya mati. Saat manusia itu fahum muqmahun, itu statusnya mati. La yubsirun, statusnya mati. La yu'minun, sawa'un alaihim, mati. Baru di ayat 11-12 manusia itu menjadi hidup. Inna nahnu nuhyil mauta. Sesungguhnya kami hidupkan manusia-manusia yang jauh dari Al-Quran alias mati itu dengan Al-Quran. Ya. Sehingga jadilah manusia itu hidup, ya, hidup sesungguhnya. Ya. Hidup sesungguhnya itu gimana sih maksudnya? Ya. Hidup yang produktif, ya, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari selalu menghasilkan tabungan-tabungan di akhirat, itulah yang disebut orang hidup. Fa'ahyainahu, ya. Karena itu fungsi Al-Quran menghidupkan itu nanti disebut lagi di ayat ke-70, ya. Liyundhira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Ya. Ketika manusia itu hidup dalam status hidup itu maksudnya apa? Ya, Al-Quran selalu menjadi pedoman hidupnya.
Nah, itu akan membuat dirinya senantiasa terbekali oleh Al-Quran, khususnya terbekali oleh pesan-pesan hari kiamat. Yunzir man kana hayyan. Ya, itu setelah mendapat siraman Al-Quran, jadilah hayyan. Wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Walaupun di lapangan ini ya semoga kita nggak usah ikut-ikutan ya. Di lapangan itu di dunia kehidupan kita kan saling serang terus itu ya. Yang satu nggak senang ya, orang selalu baca Yasin karena ya, katakan acara kematian. Yang satu kekeh enggak ngapain baca Yasin ini kirim pahala ya. Salah satu dalil yang nggak senang baca Yasin itu pakai ayat ini biasanya. Yasin itu dibacakan kepada orang yang hidup, bukan dibacakan kepada orang sudah mati. Itu salah satu pemahaman ya, pemahaman yang bertujuan untuk lebih efektif ya. Tapi dalam arti pemahaman untuk melarang orang baca Yasin tentu tidak benar. Nah, itu sekedar mengangkat apa yang ada di lapangan. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah, ya, baik mauta diartikan orang yang sudah meninggal dunia atau mauta yang berarti orang yang jauh dari Al-Quran. Ya. Maka yang penting adalah wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Dan kami mencatat apa yang mereka lakukan. Ya. Begitu juga kami mencatat ya dampak-dampak amal mereka. Ya. Jadi ayat ini memberi pesan kepada manusia, ya, kalau kamu ya menjadi orang yang benar-benar hidup, maka kamu harus bisa banyak menghasilkan amal-amal soleh. Ya. Ya. Ataupun kalau kamu betul-betul menjadi manusia yang telah terhidupkan oleh Al-Quran, ya, ya, ciri khasnya kamu harus menjadi orang yang memiliki ma qaddamu. Ya. Qaddamu. Qaddama itu secara bahasa artinya apa? Ya. Mengajukan. Ya. Tapi dalam bahasa Al-Quran, qaddama itu selalu diartikan kegiatan amal soleh. Ya. Misalnya di surat apa? Di Al-Infitor ya. Alimat nafsum ma qaddamat. Jadi kalau qaddamat artinya amal soleh. Wa akharat maksiat. Walaupun maksiat itu, walaupun akhara salah artinya memundurkan. Nama qaddama memajukan. Jadi siapa yang beramal soleh, maka berarti dia memajukan derajatnya, memajukan makomnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang bermaksiat, berarti dia memundurkan ya, memundurkan derajatnya, memundurkan kedudukannya ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Ya, banyak yang misalnya dzalika bima qaddamat aydikum, dzalika bima qaddamat yadaka wa anna Allah laisa bidzallamin lil 'abid. Ya. Wal laili id adbar was subhi idza asfar innaha la ihdal kubar nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Ya. Itulah istilah yang menjadi kekhususan Al-Qur'an, ya. Jadi sekali lagi ya, baik mauta dalam arti orang yang sudah tidak punya nyawa, ya, ataupun orang yang mauta tidak dekat dengan Al-Qur'an, jauh dari Al-Qur'an, maka setelah dihidupkan, ya, setelah dihidupkan, maka kamu akan menikmati amal-amal solehmu. Qaddamu. Artinya apa? Jadikan Al-Quran ini, ya, atau bukti bahwa kamu telah terhidupkan oleh Al-Quran ketika dari dirimu itu selalu ada amal soleh. Ya. Bahkan amal solehnya harus bersifat wa atharohum. Ya. Wa atharohum. Amal-amal soleh yang ada dampaknya. Bukan amal soleh yang, ya, selesai dilakukan, ya, nggak ada dampaknya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ya, amal-amal soleh yang ada dampaknya, ya, apa? Ya, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya, maka itu termasuk qaddamu wa atharu. Ya. Apa lagi? Ilmu yang kita berikan kepada umat, ya. Semua apa aja, ya. Terutama mereka yang belum bisa tilawah, kita buat bisa tilawah, ya. Maka ya, mengajarkan ilmu itu merupakan qaddamu wa atharu. Ya. Apalagi membangun masjid, ya, dan membangun tempat-tempat fasilitas umum yang bisa dinikmati, ya. Apalagi yang disebut oleh Rasulullah, ya, membuat sungai terjaga alirannya, ya. Ya, istilahnya apa? Merawat lingkungan, ya. Itu disebut dalam hadis, ya. Rasulullah mengatakan au ajra nahron, ya. Ya. Terutama daerah-daerah yang misalnya sudah diketahui terjadi banjir bandang. Kenapa? Karena banyak pohon-pohon yang ditebang jadi alih fungsi, ya. Apalagi, ya, awarratha mushafan, atau memberikan satu wakaf, ya. Wakaf tanah, wakaf mushaf, wakaf, apakah misalnya wakaf karpet buat sholat, wakaf sajadah, warratha mushafan, ya. Apalagi, ya, hafara bi'ran, ya, atau menggali sumur sehingga sumur itu dinikmati oleh manusia 14 abad. Sumurnya siapa itu? Sumurnya Utsman bin Affan, ya. Namanya sumur rumah, bi'ru rumah. Itu dibeli oleh beliau dari Yahudi, ya. Karena waktu itu sumurnya oleh Yahudi
dibisniskan, ya. Semua yang butuh air harus bayar. Dibeli oleh Utsman bin Affan, ya. Setelah itu digratiskan. Au hafara bi'ran, dan lain sebagainya, ya. Ya, sekitar itulah amal-amal yang direkomendasikan oleh Rasulullah sebagai amal-amal yang memiliki atharohum. Bahkan, ya, kalau kita melihat sababun nuzul ayat ini, ya, atharohumnya itu bahkan andai kata pun tidak ternikmati oleh orang lain, ya, pokoknya setiap amal soleh itu pasti ada atharohum. Ya. Diriwayatkan bahwa di Madinah itu ada satu suku namanya Bani Salamah. Ya. Bani Salamah itu rumahnya dari Masjid Nabawi agak jauh. Sehingga mereka minta izin kepada Rasulullah, kami ingin pindah rumah. Pindah rumah supaya kalau sholat dekat. Ya. Maka turun ayat ini. Ya. Ayat ini ingin mengatakan, enggak usah pindah, ngapain pindah. Ya. Ya. Karena perjalananmu dari rumah ke Masjid Nabawi, ya, walaupun jauh, maka Allah katakan, tuktabu atharukum. Ya. Bumi yang diinjek oleh orang yang sholat dari rumahnya ke masjid, apalagi itu jauh, ya, itu dicatat oleh Allah. Ya. Berapa langkah dia itu, ya, menginjakkan kakinya ke atas bumi itu juga ada catatan. Ya. Artinya apa? Orang yang datang ke masjid untuk apa? Untuk sholat. Itu amal solehnya bukan sekedar sholatnya saja. Perjalanannya itu amal soleh. Mungkin dia di masjid duduk nunggu, itu amal soleh. Pulangnya amal soleh. Sehingga proses-proses sebuah amal soleh itu disebut athar. Kalau athar yang paling yang paling berbobot adalah dampak sebuah amal soleh yang bisa dinikmati. Bahkan yang tidak ternikmati pun itu namanya athar. Athar pun. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan dia rukum tuktabu atharukum. Kalian jangan pindah, biar rumah kalian jauh, ya. Langkah-langkah yang kamu lakukan itu semua ada catatannya di sisi Allah. Ya. Ya, begitu juga ya kita dalam mencari ilmu ini. Ya. Pahalanya bukan sekedar mencari ilmu, ya. Untuk bisa mencari ilmu ini butuh biaya apa misalnya? Butuh biaya katakan kuota misalnya. Berapa kuota harus dibelanjakan? Itu termasuk athar, ya. Atau semoga suatu saat Allah takdirkan kembali umat Islam bisa menuntut ilmu secara offline misalnya. Ketika dia offline dari rumah menuju masjid itu, kalau dia pakai karena jauh mungkin pakai bensin, maka itu juga termasuk athar, ya. Atau kita tilawah, ya, kita tilawah bersuara, suaranya itu dicatat, direkam oleh Allah Subhanahu. Subhanahu wa ta'ala. Itu juga athar.
Kalau di masjid disunnahkan apa? Disunnahkan pindah tempat saat sholat sunat, ya. Geser ke kanan, geser ke kiri, mundur ke belakang, maju, supaya apa? Ya, takfirul athar, ya, untuk memperbanyak ya, bekas-bekas amal soleh. Ya. Apa pentingnya memperbanyak bekas-bekas amal soleh? Ya, naktubu. Ya. Karena bekas-bekas amal soleh itu tercatat di sisi Allah. Bahwa Allah akan membalas amal soleh manusia itu bukan saja amal solehnya, tapi juga asarnya. Ya. Tentu yang paling baik, apa yang saya rinci tadi, kurang lebih ada 5 tadi, itu terbaik. Ya. Ya. Di bawah itu asar yang tidak ternikmati. Ya. Jadi ini harus menjadi satu keyakinan bagi siapa saja yang hidupnya meyakini Al-Quran ini. Ya. Baik dia sebagai, baik dipahami mauta sebagai orang mati, ya. Orang yang sudah tidak punya nyawa, ingat nanti kamu akan hidup lagi. Kalau hidup lagi, kamu bawa amal-amal dan efek-efeknya enggak. Maqaddamu wa athar. Atau kita pahami bukti bahwa kamu telah tersinari oleh, terhidupkan oleh Al-Quran, ya, maka sudah harus berdampak kepada amal-amal yang selalu memberi efek baik kepada umat manusia yang semua itu ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau kalau mau menggunakan ibrah sebab nuzul ayat ini, pentingnya orang beriman itu ya selalu datang ke masjid agar dalam dirinya banyak azam. Ya, inilah yang menjadi kebiasaan para ulama zaman dahulu, ya. Bahwa hampir semua ulama selalu menghasilkan karya tulis. Supaya apa? Supaya menjadi asal. Supaya dia tidak ingin kematian dirinya nggak memberi bekas kepada umat manusia. Ya. Ya, kalau dalam dunia dakwah apa yang disebut dengan membina, ya, membina atau merekrut orang beriman, kita ajari nilai-nilai Islam agar taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, kemudian menjadi aktivis dakwah, maka itu sebaik-baik asar, ya, sebaik-baik asar yang bisa dinikmati oleh orang setelah kematiannya, sehingga kalau saja prinsip ini dipahami, ya, maka orang beriman itu akan senantiasa termotivasi untuk beramal, ya, terutama amal-amal yang menghasilkan athar yang abadi, ya, dampak-dampak yang abadi. Ya, penting ya kita kalau ke Madinah itu nanyalah di mana ada bi'ru rumah, ya. Nah, itu kalau nggak salah dari bi'ru rumah itu sampai dibuat yayasan. Yayasan menghasilkan harta dan hartanya itu dinikmati untuk kaum muslimin yang kekurangan, ya. Jadi Utsman bin Affan punya wakaf
yang bisa dinikmati oleh umat manusia, ya, tidak saja berusia puluhan tahun, tapi sudah puluhan abad, 14 abad. Nggak kebayang itu seperti apa ya, pahala yang akan diterima oleh Allah dari athar yang dilakukan. Ya. Ketika Islam mensyariatkan al-jihadu fi sabilillah, tidak ada lain tujuannya supaya memberi athar. Ya. Karena al-jihad itu amal-amal soleh yang menjadikan eksisnya kebaikan, eksisnya al-haq, dan tumbangnya kebatilan. Ya. Jadi kalau kebatilan sudah tumbang, maka kebaikan-kebaikan itu akan lebih mudah berkembang. Itulah mengapa Al-Quran sangat mengagungkan amal soleh dalam bentuk jihad, karena jihad itu akan menghasilkan asar yang tingkat tinggi dalam kehidupan manusia. Ya, ya, jangan sampai kalah sama pepatah ya. Pepatah kan mengingatkan pentingnya jadilah manusia yang punya asar. Ya, kata pepatah kan ya, gajah meninggalkan gading, ya, macan meninggalkan belangnya, ya. Macam-macam ya. Manusia kalau tidak beramal soleh, ya, ya nggak meninggalkan asar. Dan penting dipahami juga, ya, berhati-hatilah menjadi orang yang meninggalkan asar negatif. Na'udzubillah. Ya. Maka bersyukurlah kepada Allah kalau kita melihat banyak pemikiran-pemikiran yang sesat kemudian berasar, ya. Apakah misalnya yang paling ternikmati sampai saat ini misalnya ajaran komunis. Wah, itu nggak terbayang itu gimana dosa pemikirnya, pencetusnya. Ya. Islam liberal, Islam Nusantara, ya. Dan lain sebagainya ya. Pemikiran-pemikiran ya. Di negeri ini ada Nasakom, ya. Itu semua merupakan asar yang sangat membahayakan, ya, diri pencetusnya. Ya. Tapi di sisi lain kita harus bisa menjadi motivasi juga. Ya. Ya. Istilahnya kalau orang lain saja mau berkiprah menghasilkan asar yang negatif, ya, ya, ada komunis, ada liberal, ada macam-macam, ya. Ya. Maka kita sebagai orang beriman masa tidak ingin membuat asar, ya. Agar hidup yang sebentar ini betul-betul memiliki bobot yang panjang. Tidak netral, apalagi sebaliknya. Hidup hanya diisi dengan asar kemaksiatan. Terutama para pejabat, ya. Pejabat itu sangat berpeluang menghasilkan asar yang dimurkai oleh Allah. Kebijakan-kebijakan, memberi izin sebuah tempat maksiat, sehingga tempat maksiat itu bisa berlangsung puluhan tahun. Itu merupakan asar yang membahayakan kehidupan manusia di akhiratnya nanti, karena berarti dia memberi sarana kemaksiatan kepada umat manusia. Ya.
Dan agar kita memiliki semangat, ya, semangat qaddamu wa atharahum, beramal soleh yang memiliki dampak-dampak yang positif. Allah katakan segala sesuatu ini khususnya amal, ya, sekecil apapun amal itu, ahsainahu, kami catat dengan seakurat-akuratnya, fi imamin mubin, dalam catatan amal yang nyata. Jadi nggak akan ada yang luput dari catatan Allah. Jadi ayat ini mirip dengan apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Ya. Ya. Ahsainahu berarti, ya, proses pencatatan yang sangat akurat, ya. Ya, teknologi sekarang, ya, kalau misalnya manusia itu bertransaksi lewat ATM misalnya, kan, terus ada resi yang keluar, kan, di resi itu kan lengkap sekali, kan, tempat transaksinya, jam berapa, menit ke berapa, detik ke berapa, semua lengkap. Itu namanya ahso. Dan Al-Quran sering menggunakan kata ahso, ya. Misalnya wa kulla syai'in ahsainahu kitab. Ya. Di surat apa itu? Surat An-Naba, ya, wa kulla syai'in ahsainahu kitab. Mirip dengan ayat ini, semakna dengan ayat ini. Ya. Ya. Di apa lagi, di Al-Kahfi, ya wailaitana mali hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya. Ada hadis yang mengatakan begitu. Man ahsaha dakhalal jannah. Ya. Man ahsaha, siapa yang menguasai secara detail masuk surga. Ya. Menguasai apa? Menguasai Asmaul Husna. Ya. Paham, melaksanakan, ya. Maka itu, ya, ya semoga para jamaah di sini ada yang ikut, ya, kajian saya tentang Asmaul Husna setiap Senin malam, ya. Ya, kalau nggak ada, mungkin kalau belum ada bisa japri panitia atau japri saya, ya, biar bisa dapat linknya, ya. Ya, Senin malam saya ada kajian Asmaul Husna, ya. Dan bahas Asmaul Husna agar memiliki sifat yang ahsoha harus langsung dikaji dari Al-Quran. Ya. Ya, ketika Al-Quran menyebut kata At-Tawwab, misalnya, walaupun di Asmaul Husna yang jadi nasyid itu nggak ada, ya tetap Asmaul Husna. Ya. Maka At-Tawwab itu dalam Al-Quran ada 11 ayat. Ya. Ya, 11 ayat itu memiliki 3 karakter. Ya. Masing-masing ada pemahamannya. Ya. Nah, yang seperti itu yang dimaksud adalah hadis Rasulullah, man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang menguasai secara detail Asmaul Husna itu, insya Allah masuk surga. Kenapa? Karena, ya, mengetahui secara detail Asmaul Husna itu akan memberi dampak semangat beramal soleh yang insya Allah sangat signifikan. Ya. Saya yakin ada juga di antara ibu-ibu yang ikut situ, ya. Wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Ya. Kata imam biasanya kita mengartikan apa? Pemimpin, ya. Ya. Tapi di ayat ini imam artinya catatan. Ya.
Ada juga imam dengan arti catatan di surat Al-Isra, ya. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ya. Al-Isra ayat berapa itu? 71. Yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Ya. Ya, saya nggak ingat ya. Ketika kita belajar tafsir Insyiqaq di hari Kamis, ya. Situ kan ada proses penghisapan, ya. Jadi proses penghisapan itu ada tahapannya, ada tahap penghisapan per umat, ya. Umat Nabi Nuh dihisap secara global, umat Nabi Musa, ya. Itu yang dimaksud dengan yauma nad'u kulla unasim bi imamihi. Baru kemudian per individu. Jadi itulah mengapa catatan amal itu disebut imam, ya. Karena ya, salah satu proses hisabnya adalah ya per umat, ya. Dan umat dengan imam itu satu akar kata. Ya. Artinya ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki qaddamu wa atharahum, amal-amal soleh yang punya dampak, maka Anda sama saja telah mengangkat kualitas nama umat itu. Kualitas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebaliknya, ya, orang-orang yang kerjaannya hanya mencoreng nama Islam, ya, maka sungguhnya dia sedang mencoreng, ya, kebaikan nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu. Ya. Jadi catatan amal disebut dengan imam baik di ayat ini maupun di ayat Al-Isra 71 tadi agar memberi satu motivasi, ya. Motivasi agar kita mengikuti pendahulu senior-senior kita, ya, yang telah berhasil menghiasi umat ini. Ya. Umat ini sudah terhiasi oleh apa? Ya. Terhiasi oleh keberadaan para sahabat Abu Bakar, Umar, dan seterusnya. Terhiasi oleh Imam Syafi'i, ya. Bagaimana dengan kita? Maka insya Allah kalau kita, ya, menjadi orang yang qaddamu wa atharahum dalam yang positif, berarti kita telah menghiasi nama baik umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itulah catatan amal soleh itu, ya disebut dengan imam. Kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ya. Di sini memang jadi ada satu kesinambungan, ya, karena sedang berbicara, ya, proses menghidupkan orang yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta. Orang-orang yang terhidupkan, baik mati karena tidak adanya nyawa atau mati karena tidak hidup dengan Al-Quran, maka Allah ingatkan orang-orang ini akan sangat mempengaruhi bobot umat itu, baik terpengaruhi dengan positif atau terpengaruhi dengan negatif. Ya. Ya, beda dengan an-naba. Kalau an-naba lebih mengingatkan manusia pentingnya muraqabah, sehingga ayatnya mengatakan wa kulla syai'in ahsaynahu kitaba. Ya.
Dan segala sesuatu dicatat oleh Allah dengan seakurat-akuratnya dalam satu catatan amal soleh. Ya. Baik jamaah rahimakumullah, ya. Mohon maaf kalau cuma satu ayat karena memang ayatnya butuh pendalaman karena banyaknya kaitan-kaitan dengan ayat-ayat yang lain yang harus kita pahami. Ya. Baik, wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sekalian, ya sudah kita catat ya banyak hal di sini. Ya, ternyata ini pemahaman kita dulu ya tentang orang-orang mati ya secara fisik ternyata juga lebih daripada itu ternyata ya. Jadi semakin terpahamkan pada kita ternyata Al-Quran ini bisa menghidupkan jiwa yang telah mati karena kita jauh dengan Al-Quran. Tapi Guruna mohon izin ada waktu untuk tanya jawab. Ya silakan. Yang pertama adalah adakah doa khusus atau amalan khusus supaya kita mampu memiliki banyak asar yang baik dan terhindar dari asar yang tidak baik? Monggo. Jadi adalah Nabi Ibrahim, ya. Nabi Ibrahim mengajarkan kepada kita agar kita menjadi orang yang memiliki asar yang baik. Ya. Doa Nabi Ibrahim itu bisa antum baca di Asy-Syu'ara ayat 84. Ya. Ya. Atau kalau dibuat sempurnanya dari 83 ya, atau 82 ya. 82 sampai 85. Nah, itu doa Nabi Ibrahim ya. Doa agar diampuni nanti di hari kiamat, agar diberi ilmu, agar mencintai orang-orang yang soleh, ya. Agar menjadi pewaris surga. Ayat 84 itu waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya Allah, jadikan diriku ini ya itu kenangan ya, kenangan yang indah bagi generasi yang akan datang. Jadi kalau Nabi Ibrahim itu punya asar yang kita nikmati, itu nggak terlepas dari permohonan atau tidak terlepas dari salah satu doanya ya, waj'alli lisana sidqin fil akhir. Ya. Nah, itu kalau mau doanya seperti itu ya. Ya. Atau ya salah satu doa yang akan berdampak kepada asar adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun ya. Ya. Terlepas hasilnya bagaimana anak itu, tapi kalau Allah yang menyarankan ataupun merekomendasikan wahai manusia kamu doa ini ya, agar kamu punya anak yang menjadi asar yang baik, maka nggak mungkin itu istilahnya bisa diterima bisa enggak. Kata para ulama ya, harus dipahami ketika Allah yang mengatakan A, maka pasti yang terjadi juga A. Misalnya Allah mengatakan watubu bertaubatlah, maka nggak mungkin Allah tidak menerima taubat hambanya, terutama kalau sesuai dengan SOP-nya. Ya, begitu juga Allah katakan berdoalah agar kamu punya anak yang baik, yang ngajarin langsung Allah, yang nyuruh berdoa dengan cara itu Allah. Maka insya Allah anak kita juga menjadi asar bagi diri kita. Ya. Kita juga mencari ilmu ini, ya. Rasulullah mengajarkan doa apa? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya.
Ya Allah, lindungilah aku dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Karena ilmu yang bermanfaat itu pasti memberi asar. Ya. Ya. Maka yang paling penting dari doa itu ya, berusahalah ya menjadi bagian daripada kegiatan atau gerakan dakwah. Ya. Ya. Kalau kita baca surat An-Naml ada burung hudhud. Ya. Para ulama mengatakan apa? Terlibatlah kamu dalam dakwah walaupun sekecil terlibatnya hudhud. Ya. Hudhud itu cuma apa sih? Ya. Perannya apa hudhud itu? Cuma memberi informasi saja. Setelah itu udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya. Dia cuma mengatakan wajib tu kami sab'in binaba'i yaqin. Wahai Raja Sulaiman, saya punya informasi ini. Di sana itu ada ratu. Tapi ratunya masih syirik. Oh begitu. Ya udah langsung ditindaklanjut. Begitu mulianya amal soleh dalam terlibat dalam dakwah itu, walaupun cuma ngasih informasi sampai diabadikan oleh Al-Quran dan dibaca oleh umat manusia dari 14 abad yang lalu, yang berarti miliaran manusia. Baca surat Al-Kahfi, wa qalbuhum basitun dira'aihi bil wasid. Allah mengabadikan anjing ya. Kalbuhum itu nggak bisa diartikan yang lain ya. Walaupun di negeri ini kata anjing itu menjadi kata yang jelek untuk memarahi orang ya. Tapi kalau kita baca surat Al-Kahfi ya selalu baca anjing. Anjing ini adalah makhluk di Al-Kahfi yang terlibat mendukung Ashabul Kahfi. Cuma buat acting-actingan doang. Acting bahwa anjing itu berada di mulut goa. Agar orang yang lewat takut mau melihat. Cuma gitu doang. Diabadikan oleh Allah. Kenapa? Karena yang kamu tolong itu, yang kamu dukung ini adalah orang-orang soleh yang sedang mempertahankan agama. Jadi insya Allah kita semua lebih baik dari hudhud secara potensi, lebih baik dari kalbuhum secara potensi. Ya. Jangan pernah ada kata siapa saya nggak punya ilmu. Insya Allah kalau kita mau ngumpul sama orang yang soleh, ya, seperti doa Nabi Ibrahim di ayat 83 tadi, wa alhiqni bis-sholihin. Jadikan ngumpulku itu bersama orang soleh. Insya Allah kita selalu ada peran dakwah, ya, melebihi dari perannya anjing di Ashabul Kahfi, melebihi perannya hudhud di Nabi Sulaiman alaihissalam. Wallahu a'lam. Baik, Masya Allah ya. Penjelasannya makjleb ya buat kita. Ya, banyak di antara kita yang masih belum bisa optimal memberikan kontribusi. Ya, makanya kemudian saya suka minta nih Bapak Ibu peserta kajian, tolong di-share link Zoom-nya atau YouTube-nya biar bisa, kalau kita bisa merasakan nikmatnya bersama Gurunda, ya tentu orang lain juga sangat mengharapkan sebenarnya. Jadi butuh informasi. Tidak salah di sini ada Dr. Arif Wardoyo juga. Di sini direktur dari Rumah Sakit Simpangan Rumah Sakit Depok ya, itu kalau tidak salah memberikan instruksi kepada para karyawannya untuk bisa hadir di kajian Kamis pagi. Jadi Bapak Ibu sekalian yang punya posisi ya ayo sama-sama jangan abaikan posisi yang Allah berikan agar kita punya yang baik. Baik, yang mau bertanya langsung pada Gurunda boleh.
angkat tangan dulu, silakan. Satu kali lagi. Tanya Ustaz. Ya, monggo Ya, ya, silakan. silakan. Izin bertanya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini yang berkaitan yang baru-baru saja ramai ya tentang Permendikbud 30 itu Ustaz. Kita sebagai umat itu apa ya untuk istilahnya biar itu tidak berdampak luas nih dengan kondisi kalau sampai nanti diketok palu ya undang-undang itu kan untuk generasi keturunan kita ya. Kok apa kontribusi kita sebagai umat, sebagai rakyat dan sebagainya itu Ustaz? Ya, kalau kita sebagai tokoh ya bersuara. Ya. Tapi kita kan bukan tokoh. Kalau kita sebagai pejabat, terutama anggota dewan, ya bersuara. Kita orang biasa, ya bersuara juga. Ya. Bersuara di Twitter, bersuara di Facebook. Ya. Intinya apa? Ya. Intinya kata ya saudara-saudara kita yang punya semangat amar bil ma'ruf nahi munkar, ya berisiklah. Ya. Di medsos kan udah berisik, ya. Maka kita harus menambahkan bobot berisiknya itu. Tentu akan menjadi pertimbangan beda, ya. Yang berisik 1000 orang dengan yang berisik 1.000.000 orang. Itu kan punya daya pressure yang berbeda. Maka jangan sampai kita cuma ingkar dengan hati saja. Pokoknya secara hati saya nggak setuju. Ya. Tapi nggak diketahui oleh orang lain bahwa kita termasuk yang nggak setuju dalam hal ini. Ya. Intinya ya silahkan dengan cara apa saja. Yang penting kita termasuk yang berisik dalam hal ini. Ya alhamdulillah ada majelis ulama yang juga berisik dalam hal ini ya. Organisasi Islam Muhammadiyah juga berisik dalam hal ini ya. Tinggal kalau kita bisa menambahkan keberisikan penolakan, tentu itu insya Allah menjadi asar yang sangat baik insya Allah. Baik, monggo Gurunda pimpin doa. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin ya.